Rekan-rekan semua, jadi tetap kami melakukan beternak dengan metode lemprak, dengan metode breeding, dengan metode persilangan dari dorper ke lokal. Itu adalah hanya semata-mata untuk mencari hasil yang terbaik. Oke, ada beberapa request ataupun pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau beternak dorper, kenapa sih harus lemprak atau boleh nggak sih harus panggung? Sebenarnya gini, beternak dorper kita taruh di lemprak itu pada dasarnya karena dari segi berat badan domba dorper sendiri itu kan sudah di atas 70 kilo atau akan mencapai lebih dari 70 kilo. Nah, risiko kami kalau kita dengan kandang-kandang yang panggung, kami sangat khawatir dan juga domba sendiri sangat agresif, sehingga kami khawatir kalau domba itu terlepas atau loncat dari tempat itu akan berdampak fatal terhadap kami. Salah satu contoh aja, kami 4 hari yang lalu itu ada insiden kecil di tempat kami. Dorper yang baru melahirkan itu mengalami patah tulang di kaki belakang. Kenapa? Karena mereka agresif, lari dan menabrak orang yang datang dan dia tidak mau dipegang anaknya dan dia selalu agresif sekali, dan kebetulan dia masuk dalam sela-sela pagar sekatan kandang kami, ya, seperti ini. Jadi dia pas menabrak itu kaki belakangnya itu keluar di kandang itu, tapi dia kencang sekali sehingga dia kejepit sedikit. Itu baru contoh ini di lemprak. Bagaimana kalau di panggung? Mungkin bisa aman, tapi juga saya secara pribadi saya khawatir sekali. Dan alhamdulillah dorper yang mengalami patah tulang kaki belakang tadi udah ditanganin oleh dokter hewan, udah dioperasi dan saat ini sedang dilakukan karantina karena masih baru tadi pagi dilakukan operasi dan sudah dipasang pen. Dan itu kenapa kami masih tetap berbicara bahwa lemprak untuk dorper itu sangat recommended, tapi juga boleh dengan cara dipanggung. Kenapa? Dengan catatan perhatian juga cukup baik, harus cukup ketat karena domba-domba ini sangat agresif. Dan bukan berarti tidak bagus dipanggung. Dipanggung sangat bagus, tapi juga resikonya harus dipikirkan, diperhatikan dengan baik. Rekan-rekan semua, jadi tetap kami melakukan beternak dengan metode lemprak, dengan metode breeding, dengan metode persilangan dari dorper ke lokal. Itu adalah hanya semata-mata untuk mencari hasil yang terbaik. Dan lemprak metode lemprak ini kami lakukan sudah 2 tahun di sini. Tentunya kita juga belum ada hal yang sangat signifikan persoalannya, hanya memang perlu perhatian khusus yang lebih intens dalam hal kebersihan. Jadi teman-teman semua, beternak semua sama, mau di panggung mau di lemprak itu sama. Yang terpenting semangatnya saja. Mau di panggung juga kalau nggak semangat sama aja, di lemprak nggak diperhatikan sama saja. Tapi saya harap semua rekan-rekan punya metode yang jangan ikut-ikutan, tapi benar-benar memperhatikan nilainya ataupun apa yang mau dicapai. Jadi semua harus direncanakan dengan baik. Jadi mau di lokasi manapun tanpa perencanaan dengan baik, kita juga akan menjadi hal-hal yang merugikan kita. Nah, ini contoh salah satu domba kita yang baru melahirkan, dorper itu baru 2 hari yang lalu. Itu sekarang sudah sebesar itu.
Itu kebetulan ada satu yang baru 2 hari yang lalu, lainnya baru malah ada yang tadi pagi itu, satu yang paling ujung masih tidur. Dan inilah seperti ini kondisinya rekan-rekan. Kalau kita taruh di lemprak, ternyata cempenya juga masih lincah, suka loncat-loncat, senang, dan tidak ada hal yang licin tentunya, karena kita kasih alas, kita kasih media dengan serbuk gergaji. Dan keuntungan kami atau keuntungan lemprak di kandang lemprak adalah serbuk yang bercampur dengan kotoran kohi hewan dan air seninya atau air kencingnya itu bisa menjadi kompos. Dan itu kami buktikan bahwa hasil kotoran domba itu sudah langsung menjadi kompos secara otomatis. Karena mereka berulang-ulang diinjak-injak, mereka berulang-ulang dikasih air kencing, dan itulah yang terjadi fermentasi tersendiri. Tapi memang kami ada hal yang kami lakukan secara khusus dengan cara-cara pemberian beberapa hal yang bisa menjaga kesehatan lantai atau kesehatan tentang kotoran-kotoran itu tidak mengandung bakteri yang tinggi. Tentunya kami juga ada usaha lain. Tapi saya mohon juga rekan-rekan tidak usah, wah saya mau ikut lemprak, wah saya mau ikut yang panggung atau kandang di atas, monggo, itu tidak usah. Yang saya cuma hanya menginformasi, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam melakukan hal yang kita juga belum tahu. Tapi kalau sudah tahu silahkan, karena itu ada risiko. Oke, rekan-rekan semua, jadi kita cuma menyampaikan intinya atau poinnya adalah bagaimana beternak domba dengan cara lemprak. Yang diperhatikan apa saja, yaitu 1, tentang cuaca, 2, tentang kebersihannya, 3, kita harus memberikan suatu perawatan khusus setelah kandang itu dibersihkan atau mau diganti. Itu kita harus ada perawatan khusus dengan pemberian semacam disinfektan yang bisa mengurangi atau membunuh bakteri-bakteri yang merugikan tentang ternak hewan itu sendiri. Oke, terima kasih. Nanti kalau rekan-rekan semua mau bertanya atau rekan-rekan semua mau berdiskusi, silahkan hubungin, silahkan japri ataupun komunikasi langsung dengan tim-tim kami. Dan salam peternak Indonesia. Cap Parmeng harus selalu maju biar bisa memberikan informasi-informasi terus, karena Cap Parmeng saat ini banyak yang dikerjakan, baik hal-hal yang endorse dari beberapa tempat untuk memberikan informasi ataupun bisa menjadikan edukasi-edukasi dalam hal peternak maupun pembudidayaan rumput sebagai penunjang peternak itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih dan salam sukses peternak Indonesia yang selalu berinovatif, maju, kreatif, dan korporatif. Oke, salam, yuk.